Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga baik dan sehat selalu. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan mengenai topik ICT literasi peningkatan literasi digital di era industri 4.0 pada program pelatihan ICT untuk guru. Dimulai, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga presentasi bertema peningkatan literasi digital di era industri 4.0 program pelatihan ICT untuk guru ini dapat tersusun dengan baik. Materi ini disusun sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kompetensi literasi digital di kalangan pendidik, khususnya dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Program pelatihan ICT atau Information and Communication dan Teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterampilan guru dan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan materi ini. Harap kami presentasi ini dapat memberikan manfaat untuk peserta didik serta pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan kualitas teknologi digital. Selanjutnya, latar belakang masalah di era industri 4.0 menuntut literasi digital bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di Indonesia. Di Indonesia, literasi digital guru masih rendah karena minimnya pelatihan relevan dan rendahnya kepercayaan diri dan keterbatasan akses di daerah terpencil. Sementara itu, negara maju telah mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum sejak dini. Penelitian ini bertujuan merancang program pelatihan ICT yang holistik dan efektif untuk meningkatkan kompetensi guru serta mendukung pembelajaran inovatif yang sesuai tantangan global. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana tingkat literasi digital guru di Indonesia dalam menghadapi tantangan industri 4.0? Apa hambatan utama guru dalam mengadopsi teknologi digital untuk pembelajaran? Komponen apa saja yang diperlukan dalam program ICT holistik dan relevan? Bagaimana efektivitas program pelatihan ICT dalam meningkatkan literasi digital guru Indonesia? Tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian? Dan berdasarkan latar belakang rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah yaitu 1. Menganalisis tingkat literasi digital guru di Indonesia dalam menghadapi tantangan era industri 4.0. Kedua, mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. 3. Menentukan komponen-komponen kunci yang harus ada dalam program pelatihan ICT untuk meningkatkan literasi digital guru secara menyeluruh dan relevan. 4. Dan terakhir, bagaimana efektivitas program pelatihan ICT dalam meningkatkan literasi digital guru Indonesia. Selanjutnya, apa manfaat penelitian ini? Penelitian tentang peningkatan literasi digital di era industri 4.0 pada program ICT untuk guru diharapkan memberikan manfaat, yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep literasi digital di era industri 4.0, khususnya dalam konteks pendidikan. Kedua, menambah wawasan dan referensi bagi penelitian lanjutan terkait
peningkatan literasi digital, dan transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum pelatihan ICT yang sesuai dengan kebutuhan guru. Selanjutnya, landasan teori teknologi. Menurut KBBI, teknologi adalah program ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan ilmu pengetahuan terapan. Secara umum, teknologi berkaitan dengan perangkat atau mesin yang membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi teknologi menurut ahli. Yang pertama, menurut Purbahawaja Harahap, yaitu ilmu yang memperhatikan cara kerja di bidang teknik dan industri. Selanjutnya, menurut Naisbitt, teknologi adalah benda atau objek yang berbeda dari manusia biasa. Selanjutnya, menurut Miyarso, proses yang meningkatkan nilai tambah dan terintegrasi dalam suatu sistem. Lalu, menurut Kappa, pembahasan sistematis tentang seni terapan yang bersifat kreatif. Terakhir, menurut Toynbee, teknologi mencerminkan kemuliaan manusia dan mewujudkan potensi non-material kehidupan manusia. Selanjutnya, bab era industri 4.0. Apa sih era industri 4.0? Pada pengertian era industri 4.0 merujuk pada digitalisasi dalam proses produksi industri yang memanfaatkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things atau IoT untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai aspek sistem produksi, mulai dari perencanaan hingga manajemen rantai pasokan dan distribusi. Era industri 4.0 memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari revolusi industri sebelumnya, di antaranya yaitu ada interkoneksi, yaitu sistem produksi terhubung secara digital untuk mengoptimalkan proses mendukung pengambilan keputusan. Ada kecepatan. Teknologi industri 4.0 mempercepat produksi dan merespon perubahan pasar dengan efisien. Lalu ada fleksibilitas, yaitu proses produksi lebih adaptif dan dapat disesuaikan berkat teknologi seperti robotika dan IT. Lalu keamanan, perlindungan data menjadi prioritas untuk menjaga kualitas produk dan mencegah serangan siber. Lalu selanjutnya, tantangan dan peluang era industri 4.0 dalam dunia pendidikan, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua guru memiliki akses yang cukup terhadap teknologi atau pelatihan yang memadai untuk menggunakannya secara optimal. Menurut Ambarita et al. 2021. Lalu, kurangnya kompetisi digital guru. Banyak guru belum mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Menurut Sintompo 2022. Lalu, resistensi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap teknologi yang cepat seringkali menjadi tantangan, terutama bagi guru yang tidak terbiasa dengan teknologi. Supandi et al. 2020. Lalu, tantangan dan peluang era industri 4.0 dalam dunia pendidikan. Peluangnya yaitu ada pembelajaran inovatif, teknologi memungkinkan penerapan metode pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan personalisasi yang lebih efektif, menurut Camilla et al. 2022. Ada akses global. Teknologi memberikan akses luas ke berbagai sumber daya pembelajaran global. Fatoni dan Mustari 2023. Efisiensi dalam pembelajaran. Digitalisasi memungkinkan pendekatan yang lebih efisien dan adaptif dalam pendidikan. Ambarita et al. 2021. Selanjutnya, apa peran guru dalam era industri 4.0? Kompetisi guru di era industri 4.0
yaitu menuntut guru memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi digital. Kompetensi ini mencangkup penguasaan teknologi digital seperti pembelajaran berbasis teknologi, penyusunan materi digital, dan pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Selain itu, perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dengan teknologi untuk membentuk generasi yang berakhlak, kreatif, dan mandiri, serta menekankan transfer pengetahuan dan nilai menghadapi tantangan global. Selanjutnya, tantangan guru dalam menghadapi era industri 4.0. Guru menghadapi tantangan di era industri 4.0 seperti kesenjangan digital antara guru dan siswa, di mana siswa lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas teknologi di daerah terpencil dan yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Selain itu, resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan, dan rendahnya kepercayaan diri membuat guru sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Solusinya adalah pelatihan intensif dan dukungan teknis untuk meningkatkan kesiapan guru. Selanjutnya, apa program pelatihan ICT untuk guru? Program pelatihan ICT bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pelatihan ini mencangkup penguasaan perangkat keras, perangkat lunak, dan integrasi teknologi ke dalam kurikulum untuk menghadapi tantangan era industri 4.0. Selain kemampuan teknis, pelatihan ini juga menekankan aspek pedagogis agar teknologi dapat digunakan secara optimal untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan relevan. Selanjutnya, tujuan program pelatihan ICT untuk guru. Tujuan dari program ICT adalah untuk meningkatkan kompetensi digital guru sehingga dapat yaitu integrasi teknologi dengan guru mampu menggunakan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran. Efisiensi teknologi menciptakan pembelajaran yang personal dan sesuai kebutuhan siswa. Ada inovasi. Guru berinovasi, menyusun materi pembelajaran digital yang menarik. Lalu, kepercayaan diri. Pelatihan ICT meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, materi dan metode pelatihan ICT untuk guru. Program pelatihan ICT harus mendapat materi holistik dan metode yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi pelatihan dapat mengikuti dasar-dasar teknologi, yaitu pemahaman tentang perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam pembelajaran. Aplikasi digital untuk pendidikan. Pelatihan tentang penggunaan aplikasi seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan aplikasi interaktif lainnya. Pengembangan media pembelajaran digital. Keterampilan membuat media pembelajaran seperti video, presentasi interaktif, dan blog. Selanjutnya, literasi digital, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menilai dan menggunakan informasi digital secara etis dan efektif. Metode pelatihan efektif meliputi pendekatan hands-on, guru dilibatkan langsung dalam praktik menggunakan teknologi selama pelatihan. Pendampingan mentoring, memberikan pendampingan insentif agar guru dapat menerapkan hasil pelatihan dalam lingkungan kerja mereka. Blended training, kombinasi antara pelatihan tatap muka dan daring untuk memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi peserta. Lalu, evaluasi dan umpan balik. Pelatihan yang baik harus mencangkup evaluasi untuk menilai efektivitasnya dan memberikan umpan balik kepada peserta untuk perbaikan. Bab selanjutnya,
Penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian dahulu tentang meningkatkan literasi digital untuk guru di era industri 4.0 menunjukkan pentingnya pelatihan efektif dan holistik, misalnya menyoroti peran teknologi dalam pembelajaran. Sementara menekankan pendekatan blended training fokus pada penggunaan portofolio sebagai alat inovatif. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan akan pentingnya literasi digital, tantangan keterbatasan akses infrastruktur dan kesiapan digital menjadi hambatan. Penelitian ini bertujuan menjembatani gap tersebut dengan merancang program pelatihan ICT yang komprehensif dan relevan bagi guru era industri 4.0. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian ini berfokus pada literasi digital guru di industri 4.0 melalui program pelatihan ICT sebagai solusi strategis. Tantangan integrasi teknologi dalam pembelajaran menuntut guru memiliki kompetensi digital yang efektif. Kerangka berpikir penelitian ini mengaitkan tantangan kebutuhan pengembangan literasi digital dan solusi pelatihan ICT untuk menciptakan pelajaran inovatif. Selanjutnya, literasi digital menurut Devi Suherdi. Literasi digital adalah pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan media digital secara bijak dan cerdas, termasuk mencari, mengolah, dan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Di lingkungan sekolah, literasi digital diterapkan melalui komunikasi dengan guru dan teman via media sosial, pengiriman tugas melalui email, pembelajaran daring, serta mencari materi dari sumber terpercaya di internet. Bab selanjutnya, metode penelitian. Pada pendekatan dan jenis metode penelitian, ini menggunakan teknik pendekatan research and development atau R&D untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan literasi digital guru. Research dan development adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru, menyelesaikan masalah atau mengembangkan suatu produk, proses atau layanan. Research and development berperan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghadirkan pengetahuan baru yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Pentingnya teknik pendekatan ini tidak hanya terletak pada pencapaian hasil, tetapi juga berproses pembelajaran dan adaptasi terhadap perubahan, dan mengintegrasikan kreativitas dan analis yang cermat. Teknik ini dapat menjadi fondasi terciptanya inovasi dan kemajuan teknologi di berbagai sektor kehidupan. Tahap-tahap pendekatan research diantaranya adalah 1. Tahapan penelitian, 2. Identifikasi kebutuhan, 3. Pengembangan modul pelatihan, 4. Validasi modul, 5. Laksana pelatihan, 6. Evaluasi dan penyempurnaan. Selanjutnya, indikator pencapaian. Tersusunnya modul literasi digital yang valid dan relevan. Meningkatnya skor literasi digital guru berdasarkan hasil evaluasi pelatihan, kepuasan peserta terhadap metode dan materi pelatihan. Lalu ada diagram air penelitian. Berikut adalah diagram air penelitian yang menggambarkan proses dan tahapan penelitian. Itu ada identifikasi kebutuhan, pengembangan modul, validasi modul, pelaksanaan pelatihan, lalu evaluasi dan penyempurnaan. Lalu ada output dan target capaian. Output wajib dan tambahan, yaitu berikut ada jenis outputnya: modul literasi digital, yaitu modul pelatihan literasi digital untuk guru divalidasi oleh pakar. Selama 1 tahun status akan dicapai. Lalu artikel ilmiah, yaitu artikel
diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi tahun 2 dalam perencanaan. Lalu, laporan akhir penelitian. Laporan lengkap terkait proses hasil dan evaluasi program tahun 1 akan dicapai. Pelatihan guru. Pelaksanaan pelatihan kepada minimal 30 guru di wilayah target tahun 1 akan dicapai. Lalu, output tambahan. Jenis outputnya video tutorial, yaitu video pelatihan literasi digital untuk guru disebarluaskan melalui media sosial. Tahun capaian tahun 2 dalam perencanaan. Lalu ada template media ajar digital, template untuk pembuatan bahan ajar interaktif berbasis teknologi tahun 2 dalam perencanaan. Lalu ada kegiatan penyebarluasan, seminar atau webinar untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada khalayak luas tahun 2 dalam perencanaan. Penjelasan apa sih? Yaitu 1. Modul literasi digital. 2. Modul ini dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan TI. Validasi oleh pakar memastikan modul ini relevan dan efektif. Artikel ilmiah. Artikel akan membuat hasil penelitian untuk diseminasi di jurnal nasional, memberikan kontribusi pada pelatihan literasi digital di Indonesia. Pelatihan guru. Pelatihan melibatkan simulasi dan praktek langsung, memastikan guru memiliki pengalaman nyata dalam menerapkan TIK. 7. Video tutorial. 8. Video ini mempermudah distribusi ilmu kepada lebih banyak guru di luar peserta pelatihan langsung. 9. Template media ajar digital, yaitu template ini memberikan panduan praktis bagi guru untuk menyusun bahan ajar berbasis TIK. Selanjutnya, daftar pusaka yang saya ambil materinya dari berikut. Riwayat hidupnya beserta kelompok saya. Demikian berakhirnya presentasi saya dengan tema SDT Literasi, program pelatihan untuk guru. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.